Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibunda pengampu mata kuliah studi fikih, yang berbahagia teman-teman kelas HKIH EIN Ponorogo Hukum Keluarga Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rafiq, alamat Desa Melati, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya di sini akan menerangkan tentang studi fikih dengan tema fikih periode taklid dan kebangkitan. Pendahuluan dalam setiap kehidupan umat manusia di dunia ini, segalanya memiliki hukum, memiliki dasar hukum, baik hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yaitu biasa disebut dengan hukum adat. Sejarah fikih pada masa kemunduran diterang dengan tema pada pagi hari ini, yaitu fikih periode taklid dan kebangkitan. Sejarah fikih dan masa kemunduran. 1. Periode kemunduran. Periode kemunduran ini memakan waktu yang cukup lama sekali, cukup panjang sekali, yaitu sekitar 9,5 abad. Periode ini dimulai dari pertengahan abad keempat Hijriah sampai kurang lebih akhir pada abad yang ke-13 Hijriah, yaitu waktu pemerintahan Turki Utsmani memakai kitab undang-undang yang dinamakan dengan majalah Al-Ahkam Al-Adhaniyah. Dan pada periode tersebut kota Baghdad jatuh di tentara Mongol. Pada periode ini pemerintahan Bani Abbasiyah akibat berbagai konflik beberapa faktor sosiologis dalam keadaan lemah. Faktor kemunduran. Pada periode ini umat Islam mengalami kemunduran yang luar biasa. Pada era kondisi ini perjalanan fikih Islam sangat buruk sekali. Padahal periode ini adalah fase di mana dalam sejarah fikih Islam kegiatan ijtihad pada masa ini terbatas pada usaha pengembangan, pensyarahan, dan perincian kitab fikih dari imam mujtahid, dan tidak muncul lagi pendapat atau pemikiran yang baru. Berkembangannya tasawuf. Dengan berkembangnya tasawuf yang begitu pesat, kerja ulama fikih menjadi sangat terbatas. Bersamaan dengan itu muncullah problem-problem kesenjangan dalam fikih. Sejarah fikih pada masa kebangkitan kembali. 1. Masa kebangkitan. Setelah mengalami masa kemunduran, tertimbullah kebangkitan kembali sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang membawa kemunduran selama beberapa abad, sehingga para pemikir Islam mulai gerakan baru, termasuk di dalamnya adalah hal pemikiran hukum Islam. Periode ini dimulai dari awal abad kedua Hijriah hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Pada periode ini muncul ulama fikih, bala mujtahid mendirikan mazhab fikih yang masih bertahan hingga saat ini. Sebab kebangkitan fikih, yaitu perhatian para khilafah Abbasiyah terhadap fikih dan fuqaha. 2. Meluasnya negara Islam. 3. Lahirnya mujtahid besar yang memiliki kemampuan fikih yang mendalam. Cukup itu
Dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.